Di sebuah desa kecil bernama Delima, yang terletak di antara perbukitan hijau dan aliran sungai jernih, hiduplah dua anak laki-laki bernama Arka dan Tama. Mereka berdua duduk di kelas 2 SD di sekolah desa. Dan hampir setiap hari bisa ditemui berlarian bersama di lapangan rumput luas di tengah desa. Arka adalah anak seorang petani. Ia pendiam, suka mengamati langit dan binatang kecil di sekitar lapangan. Ia selalu membawa bola plastik usang yang sudah bolong di satu sisi, tapi itu tidak pernah mengurangi semangatnya bermain. Sementara itu, Tama adalah anak seorang guru. Ia ceria, penuh ide, dan tak pernah berhenti bicara. Dialah yang biasanya memulai permainan, menciptakan dunia hayalan mereka, yang kadang mereka menjadi penjelajah hutan, kadang pahlawan super yang menyelamatkan desa dari monster bayangan. Setiap sore, begitu bel sekolah berbunyi, mereka akan cepat-cepat pulang, meletakkan tas, mengganti pakaian, lalu berlari ke lapangan. Arka sering datang lebih dulu dan duduk di bawah pohon jambu, menunggu Tama yang biasanya sedikit lebih lama karena harus membantu ibunya membersihkan rumah. Tapi, Arka tidak pernah mengeluh. Ia tahu, begitu Tama datang, petualangan mereka akan segera dimulai. Hari-hari mereka penuh tawa dan debu tanah. Mereka bermain bola dengan anak-anak lain, berlari kejar-kejaran, bahkan membuat benteng dari daun pisang dan ranting. Namun yang paling mereka suka adalah bermain saat hujan turun. Ketika langit mulai kelabu dan angin mulai meniup kencang, anak-anak lain akan lari pulang, tapi tidak dengan Arka dan Tama. Mereka justru menyambut hujan seperti teman lama. Mereka akan berlarian di lapangan becak, melompat-lompat di genangan air, dan kadang membuat perahu kertas untuk berlomba di aliran air kecil. Suatu hari, Tama berkata, "Kalau kita besar nanti, jangan lupa lapangan ini ya, Kak. Kita harus tetap main di sini, walau rambut kita sudah ubanan." Arka hanya tersenyum. Ia tidak pandai berkata-kata, tapi dalam hatinya, ia merasa hangat. Persahabatan seperti ini adalah harta yang tidak bisa dibeli. Waktu pun berlalu. Ketika mereka lulus SD, Tama melanjutkan sekolah ke kota, mengikuti orang tuanya yang pindah tugas. Arka tetap di desa, membantu ayahnya di ladang sambil melanjutkan SMP di desa. Hari-hari di lapangan menjadi sepi. Arka tetap datang kadang-kadang, menendang bola sendiri, duduk di bawah pohon jambu, menatap langit yang tetap biru seperti dulu. Ia rindu tawa Tama, cerita-ceritanya, dan keajaiban dunia yang mereka ciptakan bersama. Beberapa tahun kemudian, saat Tama sudah duduk di bangku SMA dan pulang ke desa untuk liburan, hal pertama yang ia lakukan bukanlah membuka koper atau menyapa tetangga. Ia langsung menuju lapangan, dan di sana, seperti tak pernah pergi, Arka sudah menunggu, duduk di bawah pohon jambu yang kini lebih besar dan rindang. "Kak!" seru Tama melambai. Arka berdiri dan tersenyum lebar, tak banyak kata yang diucapkan. Tapi saat bola plastik usang itu ditendang ke arah Tama, mereka tahu dunia kecil mereka masih ada. Tak berubah, lapangan itu tetap jadi tempat ajaib yang menyatukan mereka. Dan sejak itu, setiap liburan, Tama selalu kembali. Mereka bermain seperti dulu, mungkin tidak seheboh waktu kecil. Tapi tawa mereka tetap sama, murni, hangat, dan penuh kenangan. Karena mereka tahu, persahabatan sejati adalah yang tetap tumbuh meski waktu berubah. Dan lapangan hijau itu akan selalu jati rumah bagi langit biru dan dua anak kecil yang tak pernah benar-benar tumbuh dewasa. Dari kisah persahabatan Arka dan Tama ini, makna dan arti persahabatan yang bisa kita ambil adalah: pertama, persahabatan sejati tumbuh dari kesederhanaan. Arka dan Tama tidak membutuhkan tempat mewah atau mainan mahal untuk merasa bahagia. Mereka hanya butuh lapangan, bola plastik, dan imajinasi. Dari situ kita belajar bahwa kebersamaan dan tawa yang tulus jauh lebih berharga daripada hal-hal materi. Kedua, perbedaan bukan penghalang, melainkan pelengkap. Arka yang pendiam dan Tama yang cerewet punya sifat yang sangat berbeda. Namun justru dari perbedaan itulah mereka saling melengkapi dan belajar satu sama lain. Persahabatan sejati tidak menuntut kesamaan, tetapi saling menerima dan menguatkan. 3. Kenangan bersama membentuk ikatan yang abadi. Lapangan tempat mereka bermain menjadi simbol kenangan yang tak tergantikan. Ketika sudah besar dan berpisah karena waktu, kenangan itu tetap menjadi jembatan yang menyatukan mereka. Inilah kekuatan dari momen kecil yang dijalani bersama dengan tulus. Keempat, persahabatan sejati tidak lekang oleh waktu. Meski berpisah karena sekolah dan hidup yang berjalan ke arah berbeda, persahabatan Arka dan Tama tetap terjaga. Ketika mereka bertemu kembali, hubungan itu tidak pudar. Ini mengajarkan bahwa sahabat sejati akan selalu ada, meski jarak dan waktu memisahkan.
Kelima, teman sejati adalah rumah bagi hati. Dalam lapangan itu, dalam tawa mereka, Arka dan Tama menemukan rasa nyaman seperti pulang ke rumah. Sahabat sejati adalah tempat kita bisa menjadi diri sendiri, tanpa perlu berpura-pura, tanpa takut dihakimi. Kisah ini mengajarkan kita bahwa persahabatan bukan hanya tentang selalu bersama, tapi tentang selalu ada dalam ingatan, dalam hati, dan dalam setiap kenangan kecil yang kita simpan seumur hidup. Demikian kisah inspiratif kali ini, sampai jumpa di kisah dalam video berikutnya.